wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Hari ini adik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita baca doa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin doanya? Rizky. Yuk maju ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita adalah ciri-ciri makhluk hidup. Adik kita memahami ciri dan kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang memengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti sesi ini, peserta mampu menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Organisasi pembelajaran pendahuluannya menjelaskan latar belakang dan tujuan pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatan inti menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Refleksi dan penguatan. Membuat kesimpulan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang? Apa kesulitan belajar siswa yang sering muncul saat mereka belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Saya mendengar dan saya lupa. Kalian mendengar tetapi kalian lupa. Saya melihat dan saya ingat. Nah, kita sudah melihat dan kita pasti akan mengingat. Saya lakukan dan saya mengerti. Berarti kita melakukannya sesuatu. Sesudah kita melakukan sesuatu, berarti yang kita lakukan itu kita sudah mengerti. Seperti dalam firman Allah, dan tidak dari makhluk melata di bumi dan tidak burung-burung yang diterbangkan dengan dua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu. Tidak kamu lupa di dalam kitab itu dari sesuatu. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka yang akan dikumpulkan. Surat Al-An'am 38. Berarti semua makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak sesuatu pun yang tidak kembali kepadanya. Seluruh makhluk hidup semua kumpul kepada Allah, bukan saja manusia. Nah, bukan saja manusia yang berkumpul kepadanya, tapi setiap makhluk hidup berkumpul kepadanya. Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu mengulang sedikit pelajaran yang lalu. Makhluk hidup. Makhluk hidup dia bergerak dan bernafas. Berarti contoh makhluk hidup: tumbuhan, hewan, manusia, itu makhluk hidup. Mengapa makhluk hidup membutuhkan makanan? Makhluk hidup membutuhkan makanan. Kalau makhluk hidup tidak membutuhkan makanan, tentu dia akan mati dan tidak ada energi bagi badannya. Makanya
sebagainya. Berarti manusia membutuhkan makanan supaya ada energi bagi dirinya sendiri. Mengapa benda tidak hidup? Mengapa benda mati tidak membutuhkan makanan? Karena benda mati tersebut dia tidak bergerak dan bernafas. Coba anak-anak ibu bangun semua, buat baris. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung. Bertepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat. Teriak hore, hore. Duduk kembali. Berarti kita tadi sudah menggerakkan tubuh kita dengan tenaga. Sekarang mengidentifikasikan ciri makhluk hidup, mengamati makhluk hidup di sekitar. Nah, di sini ada makhluk hidup, lembu, kura-kura, burung, cicak, kambing dan lain sebagainya. Ini adalah contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau ada di sini ada juga benda mati seperti apa ini namanya? Lesung. Itu adalah benda mati atau benda tak hidup. Klasifikasi ciri-ciri makhluk hidup, mengelompokkan ciri makhluk hidup dan tak hidup. Di sini yang mana dikelompokkan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup contoh di sini seperti kucing. Berarti kucing tersebut dia punya anak. Berarti kalau makhluk hidup berkembang dia. Sedangkan contoh yang kedua benda tak hidup, mobil. Mobil itu dia tidak berkembang dikarenakan ini benda mati. Baiklah anak-anak, sekarang kita menonton video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak ya kenapa batu? Tadi kita sudah menonton video tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafas, kedua membutuhkan makanan dan minuman, ketiga bergerak, keempat tumbuh dan berkembang, kelima berkembang biak, keenam peka terhadap rangsangan, ketujuh menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tadi Ibu telah memberikan tentang materinya ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Ibu akan memberikan LKS untuk kalian membuat kelompok tentang ciri makhluk hidup. Sudah siap? Coba dari kelompok 1 presentasinya sebelum ke depan, coba dijalankan. Kami dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Benda 5 makhluk hidup. Yang betul. 5 benda tak hidup. Makhluk hidup betul. Seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Penguatan ciri-ciri
bisa beradaptasi. Sekarang mari sama-sama kita menyimpulkan pelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa? Ada yang tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Coba siapa yang bisa menjawab? Suaranya yang besar. Jayana? Mama Zaki? Membutuhkan makanan. Dijawab Kinan? Bisa berkembang biak. Berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Cukup di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.